salam dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan sore hari ini kita patut bersyukur kepada Allah telah diberikan waktu yang longgar, diberikan ilmu, diberikan umur, diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu, gitu ya, yang dimana pada sore hari ini kita dalam rangka menuntut ilmu. Ya, semoga ilmu yang kalian dapatkan nanti bisa bermanfaat, bisa kalian terima dengan mudah, dan juga bisa mendatangkan pahala untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Yuk kita berdoa dulu ya. Sudah mulai, siap gerak. Kita awali tambahan sore IPA Biologi pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, semoga apa yang nanti kita pelajari diberikan kemudahan, kelancaran, dan bermanfaat serta mendatangkan pahala untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah 10 orang anak-anak, semoga nanti bisa nambah lagi ya, harapannya Ustazah seperti itu. Walaupun tidak nambah lagi ya sudah, daripada Ustazah berharap tapi kecewa. Ya seadanya anak-anak. Seadanya. Dari kalian ber-30 ada 10, sepertiga di sini sudah alhamdulillah. Sudah bersyukur sekali Ustazah ya. Oke, Ustazah share screen melanjutkan materi kita ya anak-anak ya. Ustazah akan sebentar. Ustazah akan buka dulu untuk materi ya. Ini Ustazah share screen ya. Mohon izin untuk share screen. Ini adalah materi persiapan untuk latihan ujian sekolah. Kalian harus menguasai materi-materi yang ada di sini. Gitu ya, anak-anak ya. Harus menguasai materi ini. Yang sudah kita pelajari adalah kelas 7 sudah semua. Klasifikasi, sistem organisasi jaringan tumbuhan, sama pencemaran lingkungan. Yang kelas 8 ada struktur dan fungsi jaringan, uji bahan makanan dan enzim serta fungsinya sudah ya anak-anak ya. Kemarin kita bahas. Kalau Ustazah agak salah, tolong dikoreksi ya nanti ya dari anak-anak yang ada di sini. Kemudian yang ketiga zat aditif dan zat adiktif sudah ya anak-anak. Kemudian sistem peredaran darah. Kita sampai apa kemarin? Sampai kemarin untuk yang bagian jantung dan fungsinya sudah ya. Kemudian yang kedua adalah perbedaan pembuluh nadi dan vena. Sudah apa belum itu? Coba nanti kita cek ya. Kita belajar hari ini tentang sistem peredaran darah dulu. Setelah itu sistem pernafasan dan lanjut lagi yang lain. Gitu ya. Oke, yang ini sudah stop share. Kita belajar tentang sistem peredaran darah. Sudah share screen. Lanjutkan yang kemarin dulu anak-anak. Bukan yang latihan PTS 2, tapi yang latihan soal materi persiapan PTS yang kelas 7 dan 8. Ini kita selesaikan dulu sebentar. Ya. Kalau Ustazah nanti bisa diberitahu untuk ini yang gambar jantung sudah ya, ruang jantung dan fungsinya sudah ya anak-anak ya. Kemudian beda pembuluh nadi dan arteri, benar sudah sampai nomor 4 ini untuk kelas 9B. Tolong Ustazah dibantu untuk mengingat, memberikan informasi ke Ustazah. Benar sampai 4 ini. Beda pembuluh nadi atau arteri dan vena atau balik. Ya, oke, terima kasih. Ya, terima kasih sudah memberitahukan. Kayaknya yang perbedaan vena sama arteri. Oh, belum. Ya, oke. Ustazah mulai lagi dari awal ya. Beda antara pembuluh arteri atau nadi dan vena atau balik. Gitu ya, Ustazah beritahukan yang ini. Ya, yang pertama adalah dari denyutnya. Ini ya, beda pembuluh nadi atau arteri dan vena atau balik. Besok keluar iya, ini keluar.
Jadi besok itu untuk peredaran darah yang keluar adalah ruang jantung dan fungsinya, yang pertama. Yang kedua adalah pembuluh nadi atau arteri dan vena atau balik. Itu. Jadi ada dua materi pada sistem peredaran darah yang keluar. Ya anak-anak ya, harus kalian pahami itu. Kalau nanti di sini kalian belum bisa, boleh kalian tanyakan ke Ustadzah ya. Nanti kalau ini sudah selesai sampai nomor ya, sampai selesai nomor ini 20 ini nanti akan Ustazah share ini di PK Learning bagian materi. Nanti kalian bisa baca-baca lagi. Gitu ya anak-anak ya. Ini adalah materi kelas 7 dan 8. Ya, kita mulai. Beda yang pertama adalah denyutnya. Ini sudah Ustazah tulis, kalian tinggal lihat saja. Untuk arteri atau nadi, denyutnya nanti akan terasa. Makanya ada yang namanya denyut nadi, gitu ya. Tidak ada denyut vena, tidak ada. Adanya denyut nadi. Karena denyut nadi itu yang terasa, gitu ya. Karena kenceng dia, anak-anak. Memompanya tekanannya kuat, makanya denyutnya terasa. Kalau vena itu nanti dia tekanannya lemah, makanya denyutnya tidak terasa. Gitu ya, paham? Kemudian yang kedua adalah dindingnya. Arteri atau nadi dindingnya bagaimana nih, sudah pernah kalian di kelas 8 ya. Arteri atau nadi dindingnya tebal dan elastis. Kenapa tebal? Ada yang tahu? Kenapa dindingnya nadi atau arteri itu tebal? Kalau vena itu tipis dan tidak elastis. Ada yang tahu? Boleh chat Ustazah, kenapa kok dinding arteri atau nadi itu tebal? Oke, tidak ada ya. Oke, Ustazah beritahu anak-anak, mungkin bisa sambil diingat-ingat. Karena apa? Karena nadi atau arteri itu memompa darah ke seluruh tubuh. Itu ya, jadi kerjaannya berat. Dia ngapain berat, Us? Karena memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau hanya memompa darah ke paru-paru, memompa darah ke bilik kanan, itu kan dekat anak-anak. Tapi ini dipompa ke seluruh tubuh loh. Itu seluruh tubuh atas maupun tubuh bawah. Itu ya, tubuh bagian atas maupun bawah. Itu harus jaraknya jauh dan harus butuh dinding yang tebal untuk memompa itu biar tidak pecah. Gitu. Kalau vena atau balik kan memompa darah dari seluruh tubuh ya masuk ke jantung gitu. Jadi tidak perlu dinding yang tebal gitu. Dan jadi dindingnya lebih tipis dan tidak elastis. Yang ketiga, ketika terluka, misal tergores atau kecelakaan atau kena pisau atau apa gitu, denyut nadi itu nanti akan memancar darahnya. Makanya ketika misalnya orang bunuh diri, yang dipotong adalah nadinya, bukan venanya. Kalau vena percuma, nanti kamu tidak mati-mati ya, bunuh diri kan pengennya mati ya. Tapi ketika nadi kamu motong, tapi memang harus sampai ke dalam karena letaknya nadi kan lebih ke dalam anak-anak gitu ya. Jadi nanti darahnya akan memancar karena tekanannya kuat gitu, kayak air mancur itu loh yang cerot gitu ya, atau kayak apa namanya selang gitu loh anak-anak, selang yang kuat gitu loh tekanannya gitu, itu nanti akan memancar. Terus kalau orang bunuh diri sampai nadinya terpotong, darahnya memancar, maka dia akan sebentar saja akan bisa meninggal kalau tidak tertolong karena kehabisan darah gitu. Tapi kalau vena atau balik ketika terkena, misalnya ini jari kita ya, kena sedikit saja, itu yang kena adalah vena anak-anak atau balik. Darahnya tidak cerot, enggak gitu kan. Tapi apa misal kalian kena pisau di bagian ini, darahnya akan meleleh, menetes, mengalir gitu. Enggak langsung kayak air mancur gitu ya. Gitu enggak gitu, tapi mengalir. Itu paham ya? Itu ketika terluka. Sekarang letaknya nadi itu di mana? Letaknya nadi itu tidak yang kelihatan ini enggak. Yang kelihatan warna kulit, yang dari kulit kelihatan warna biru, ungu, hijau, yang dekat permukaan kulit. Ini adalah vena ya anak-anak. Yang kelihatan ini adalah vena. Sedangkan kalau yang nadi itu letaknya agak ke dalam. Gitu ya. Kalau nadi letaknya agak ke dalam. Kalau yang warna-warni ini merah, biru, ungu, hijau itu adalah
yang letaknya dekat permukaan kulit ini adalah vena. Gitu ya, anak-anak. Paham? Yang kelima, Ustazah minta bantuan dong kalian ya. Salah enggak apa-apa anak-anak, sambil ikut berpikir juga. Oke, kalau kalian capek ya mungkin nanti habis ini istirahat gitu ya. Bersama-sama, Ustazah juga capek ngomong terus dari tadi pagi setiap hari 4 jam gitu. Kalian juga sama menerima 4 jam. Kita mungkin posisinya sama anak-anak. Cuman Ustazah lebih harus ya, Ustazah harus semangat gitu ya. Kalian juga harus semangat gitu. Jadi terkadang kalau kalian sedikit gini Ustazah aduh ya Allah kok sedikit gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa. Ya mungkin kalian juga masih kecil juga ya, capek gitu ya. Oke, tekanannya. Yuk, bantu Ustazah yuk. Tekanannya. Bagaimana? Tekanan untuk darah di nadi. Gimana anak-anak? Ada yang tahu? Boleh chat Ustazah. Tekanan darahnya kuat atau lemah? Tekanan darahnya gimana anak-anak? Oh iya, benar sekali. Terima kasih ya sudah menjawab. Tekanan darahnya kuat. Seperti tadi sudah Ustazah sampaikan. Di nadi itu kuat anak-anak. Tekanannya kuat. Kalau di vena ini kebalikannya. Tekanan darahnya bagaimana? Lemah. Gitu ya. Sekarang yang keenam adalah darah kaya. Kaya apa? Yang di nadi atau arteri darahnya kaya apa anak-anak? Darah bersih atau darah kotor? Iya, terima kasih. Benar sekali. Terima kasih anak-anak yang sudah menjawab. Ya, darahnya kaya akan oksigen. Kaya oksigen. Atau disebut juga darah bersih ya. Kaya oksigen atau disebut juga darah bersih. Darah bersih. Kecuali, ada kecualinya loh ya, semua nadi, semua arteri kaya oksigen atau darah bersih, kecuali satu, apa? Ada yang tahu? Arteri apa? Oke, siap, terima kasih. Ya, arteri pulmonalis, arteri yang ke paru-paru itu loh anak-anak. Kan sudah tadi atasnya ya, kita sudah belajar itu. Arteri yang masuk ke paru-paru dari jantung menuju paru-paru itu namanya arteri pulmonalis, dan yang di bawah itu darah kotor atau darah kaya CO2. Jadi semua arteri kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis gitu ya. Sedangkan yang ini untuk yang vena atau balik, darahnya kaya apa? Kaya CO2. Satunya oksigen kaya CO2. Disebut juga darah apa? Darah kotor. Beritahu Ustazah, kecuali apa? Ada satu, semua vena kaya CO2, karbon dioksida, atau disebut juga darah kotor. Kecuali apa? Beritahu Ustazah. Iya, benar sekali. Oke, terima kasih. Kecuali vena pulmonalis. Begini ya, anak-anak ya, tahu? Kecuali vena pulmonalis, gitu ya. Satu lagi anak-anak perbedaannya adalah yang ketujuh. Sebentar. Yang ketujuh adalah aliran darahnya. Aliran darahnya. Maksudnya gimana aliran darahnya? Masuk jantung atau keluar jantung, gitu ya. Masuk jantung atau menuju jantung, keluar jantung itu artinya meninggalkan jantung. Apa anak-anak? Untuk yang nadi atau arteri, aliran darahnya masuk jantung atau keluar jantung, menuju jantung. Benar sekali. Nadi atau arteri itu keluar jantung. Kan dari bilik kiri, itu kan melalui pembuluh nadi atau arteri atau aorta ke seluruh tubuh, berarti kan keluar jantung ya anak-anak ya, atau meninggalkan jantung, boleh begini. Sama juga arteri pulmonalis kan meninggalkan jantung menuju ke paru-paru, itu kan. Jadi arteri itu meninggalkan jantung. Kalau vena ini kebalikannya, masuk jantung.
masuk ke jantung. Itu ya, paham ya anak-anak ya? Masuk ke jantung atau menuju jantung. Sama, vena pulmonalis juga sama seperti itu. Gitu ya. Oke, paham? Ini perbedaan antara pembuluh nadi dengan arteri. Ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas? Gitu ya. Oke, nomor 18, Ustadzah ini tidak keluar ya di tapi sudah ada soalnya. Urutan mengalirnya darah pada sistem peredaran darah kecil. Kalau kalian mau belajar ini boleh. Darah kecil berarti jantung, paru-paru ke jantung. Ada yang tahu? Jantung, paru-paru, jantung. Berarti mulainya dari H, B, C, D, G. Itu ya. Ini jawabannya anak-anak. H, B, C, D, G. H itu adalah bilik kiri, bilik kanan. B itu adalah arteri kan, pembuluh darah kan, arteri pulmonalis. C itu paru-paru, D itu vena pulmonalis, G itu adalah serami kiri. Gitu ya, jantung, paru-paru, jantung itu peredaran darah kecil. Oke, sekarang kita lanjut nomor 19. Berarti selesai tentang peredaran darah. Ya, anak-anak ya, paham? Ada yang mau bertanya nanti boleh tanyakan saja ke Ustadzah. Sekarang nomor 19. 19 ini tentang apa? Tentang sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan yang manusia yang keluar adalah ini. Pernafasan dada dan perut. Ya, anak-anak ya. Mekanisme pernafasan dada dan perut. Gitu. Ini soalnya 19 dan 20 tentang itu. Masih ingat kan? Coba Ustadzah minta tolong salah satu untuk bisa membacakannya ya, anak-anak ya. Minta tolong kepada Mbak Sekar. Ya, minta tolong nomor 19 dibacakan. 1. Kontraksi otot tulang rusuk, rongga dada terangkat. 2. Paru-paru membesar. 3. Tekanan udara dalam paru-paru membesar. 4. Udara luar masuk ke dalam paru-paru. Fase inspirasi pada pernapasan dada ditunjukkan oleh nomor inspirasi. Jadi ada 2 fase ya, anak-anak ya. Ada 2 fase, yaitu jadi ada 2 pernafasan dulu. Pernafasan dada dan pernafasan perut. Gitu kan? Oke. Ada 2. Iya. Jadi nanti ada yang tanya. Setelah jawab dulu ya. Us, kira-kira nanti share semua materi buat US dalam satu rangkuman atau enggak, Us? Ustadzah nge-share-nya ini. Ini adalah materi untuk kelas 7 dan 8. Nanti Ustadzah taruh di PK Learning. Gitu ya. Dan ini kan sudah tak kasih pembahasannya semua kan? Gitu. Kemudian ini belum selesai anak-anak. Kamu belum belajar kelas 9-nya juga loh ya. Gitu. Kelas 9 nanti Ustadzah di latihan soal yang kedua itu sudah lengkap 7, 8, dan 9. Itu nanti kita bahas bersama dalam 1 minggu ini, kemudian Ustadzah share di PK Learning. Sudah itu. Yang tak kasih itu, Ustadzah tidak ngasih rangkuman apa-apa. Gitu ya. Jadi kamu belajarnya silahkan belajari itu. Ataupun pelajari apa yang Ustadzah sampaikan saat kita bertemu seperti ini. Itu. Paham anak-anak? Jadi Ustadzah tidak buat rangkuman sendiri apa-apa gitu. Tidak anak-anak. Oke, kita lanjut ya. Nomor 19. Ini adalah tentang pernafasan, sistem pernafasan manusia. Nanti yang keluar adalah sistem pernafasan dada dan pernafasan perut. Sekarang nomor 19 kita pelajari dulu, ada soalnya itu. Itu adalah tentang sistem pernafasan dada. Kita belajar tentang pernafasan dada. Pernafasan dada ada 2, yaitu nanti yang keluar plek seperti ini, Us. Untuk soalnya mungkin tidak plek seperti ini ya anak-anak, tapi materinya ini. Materinya tentang ini. Nanti yang keluar itu. Gitu ya. Pernafasan dada ada 2, yaitu apa anak-anak? Apa dan apa? Pernafasan dada ada 2, yaitu apa dan apa? Ada yang tahu? Ada 2 fase, yaitu
Oke, sudah ada yang menjawab. Terima kasih ya. Inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi dan ekspirasi. Ini, pernafasan dada ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi dulu. Apa artinya inspirasi? Fase inspirasi. Ada dua fase, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Fase inspirasi. Cirinya. Fase inspirasi, ini udaranya bagaimana anak-anak? In, apa in? Ketika inspirasi saat udara bagaimana? Dihirup atau dikeluarkan? Iya, oke, benar sekali. Terima kasih. Saat udaranya masuk. Ini ya, saat udara masuk atau saat kita menghirup udara. Itu fase inspirasi. Ciri-cirinya ada beberapa hal yang berkaitan dengan pernafasan dada. Sekarang coba Ustazah tanya dulu. Bedanya pernafasan dada dan perut adalah pada ada satu hal. Kalau pernafasan dada yang berperan apa? Ada yang tahu? Yang menjadikan beda pernafasan dada dan perut. Kalau pernafasan dada yang berperan apa? Kalau pernafasan perut yang berperan apa, anak-anak? Ada yang tahu? Kalau pernafasan dada yang berperan adalah apa? Oke, terima kasih. Iya. Ya, ada yang kurang tepat, ada yang tepat ya. Kalau pernafasan dada, diingat baik-baik, yang berperan adalah tulang rusuknya. Sedangkan kalau pernafasan perut tadi sudah benar semua, yang berperan adalah diafragmanya. Gitu. Sekarang kita berarti nanti kalau ini pernafasan dada berarti ada tulang rusuk, ini yang berperan. Iya. Ini yang berperan ada tulang rusuk. Ciri-ciri fase inspirasi atau udara masuk saat pernafasan dada. Inspirasi pernafasan dada. Ya, ciri-cirinya adalah ya, satu. Kalian tadi bilang tulang rusuk, benar. Satu. Tulang rusuknya. Ada yang tahu? Inspirasi, udara masuk. Kalian bisa melihat Ustazah contohkan di sini. Ini namanya inspirasi. Udara masuk. Tulang rusuknya piye anak-anak? Saat seperti ini. Oke, ada yang chat. Benar sekali. Tulang rusuknya terangkat. Iya, benar. Tulang rusuknya terangkat. Terangkat. Atau sudah bilang naik, boleh enggak? Boleh, terangkat atau naik. Gitu kan tulang rusuknya. Itu namanya apa? Kontraksi atau relaksasi anak-anak. Saat seperti ini, itu namanya apa? Kontraksi atau relaksasi. Tulang rusuk terangkat, tulang rusuk naik, itu namanya kontraksi atau relaksasi. Ada yang tahu? Namanya adalah kontraksi. Ya, itu namanya tulang rusuknya kontraksi. Gitu ya, tulang rusuk terangkat atau naik atau kontraksi. Gitu ya. Yang kedua, masih berkaitan dengan tulang rusuk, masih berkaitan dengan atasnya. Ini melanjutkan. Setelah tulang rusuk naik, seperti ini, maka yang kedua adalah volume rongga dada. Volume rongga dada, bagaimana? Tolong jawab, besar atau kecil? Sudah tulis di sini. Saat ini terangkat tulang rusuknya. Volume rongga dada. Oke, sip, pintar sekali, benar. Volume rongga dadanya besar, Iya, benar. Lawang kan terangkat tulang rusuknya, otomatis volume rongga dadanya besar kan? Volume rongga dada besar. Sekarang yang ketiga, apa tekanannya? Ini masih berkaitan dengan yang atasnya, ciri atasnya, tekanannya. Kalau terangkat tulang rusuknya, volume rongga dadanya besar, otomatis yang namanya volumenya besar itu kan luas ya, ruangannya jadi luas ya anak-anak. Tekanannya piye? Tekanannya di sini itu tekanan longgar atau berdesak-desakan udaranya di sini. Besar atau kecil. Kalau longgar itu dikatakan tekanannya kecil,
anak-anak. Kalau longgar itu tekanannya kecil. Sedangkan satunya adalah berdesak-desakan, itu namanya tekanannya besar. Melumelan gitu namanya tekanannya besar. Apa? Tekanannya piye? Ya, ada yang sama, ada yang beda ya. Tekanannya adalah kecil. Tekanannya kecil. Kok isos gitu? Ya tak jelaskan. Tekanannya kecil. Kenapa tekanannya kecil? Dengarkan baik-baik anak-anak. Kenapa tekanannya kecil? Karena ini tadi ruangannya luas. Maka longgar tempatnya. Udaranya yang ada di sini itu tidak berdesak-desakan, longgar. Gitu kan? Udaranya tidak berdesak-desakan, maka itu dikatakan sebagai tekanan kecil. Gitu ya. Ini longgar. Rongga dadanya itu longgar, luas. Tekanannya kecil. Gitu. Kalau tekanannya kecil, di sini longgar, maka bagaimana berikutnya? Udaranya dari luar akan bagaimana? Beritahu saja. Udara dari luar akan masuk apa keluar? Udara akan masuk. Iya, masuk. Inspirasi. Ini kan inspirasi itu udaranya masuk kan? Udara akan masuk. Paham anak-anak? Gitu ya. Jadi kalian kalau mengusaha memang kenapa seperti ini? Beda antara kamu dapat sendiri, dapat mendengarkan langsung dari usadah dengan hanya sebatas kamu membaca, itu akan beda anak-anak. Akan beda. Bedanya di mana? Ketika kamu mendengarkan sendiri dari usadah itu langsung bisa mikir dan tanpa harus menghafal di logika itu sudah bisa. Gitu ya. Makanya usadah memang sangat menginginkan meskipun aku bisa maca dewi gitu ya, sangat menginginkan kalian ada gitu loh bersama dengan usadah, jadi lebih enak interaksinya gitu, meluangkan waktu. Tapi ya tidak apa-apa, tetap seberapapun usadah senang kalian masih punya semangat ya untuk tambahan ya. Oke. Fase inspirasi pada pernafasan dada seperti itu anak-anak. Sekarang yang kedua adalah fase inspirasi. Fase inspirasi? Fase apa? Yang berikutnya, satunya inspirasi. Ekspirasi. Pernafasan dada. Ini udaranya bagaimana? Bagaimana udaranya? Udaranya? Apa? Untuk ekspirasi lawannya inspirasi, udaranya keluar. Kemudian kita lihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Ya. Untuk ciri-cirinya ada 4 juga seperti atasnya anak-anak. Cuma nanti ada perbedaan. Ciri-cirinya yang pertama, karena ini pernafasan dada berarti tulang rusuk juga. Iya, ini tulang rusuk juga. Tulang rusuknya bagaimana anak-anak? Beritahu saja. Tulang rusuknya bagaimana? Ini otot tulang rusuk ya. Apa? Tulang rusuknya bagaimana? Ada yang tahu? Otot tulang rusuknya? Oke, terima kasih. Iya, benar sekali. Otot tulang rusuknya awalnya gini inspirasi, sekarang ekspirasi. Tulang rusuknya turun, kembali ke posisi semula, gitu kan? Tulang rusuknya turun atau kembali ke posisi semula. Yang disebut juga, terima kasih sudah benar tadi yang menjawab ya, relaksasi. Sekarang yang kedua, turun kan tulang rusuknya. Yang kedua, volume rongga dadanya bagaimana? Volume rongga dada bagaimana? Kembali kan? Ini awalnya inspirasi, ini ekspirasi. Bagaimana volume rongga dadanya anak-anak? Oke, benar sekali. Volume rongga dada mengecil. Iya, volume rongga dada mengecil. Berikutnya adalah
tekanannya bagaimana? Karena volume rongga dadanya kecil, maka tidak begitu luas kan ruangannya kan. Sedangkan di sini tetap ada udara. Maka bagaimana? Di sini udaranya akan bagaimana berdesak-desakan. Kalau berdesak-desakan itu dikatakan sebagai tekanan udaranya besar. Karena desek-desekan di sini tekanannya gede, besar. Anak-anak, tekanannya besar. Tekanannya besar. Kalau nanti tekanannya besar di dalam sini, maka udaranya harus apa? Kalau berdesak-desakan di sini, udaranya harus keluar. Udaranya keluar. Begini anak-anak. Ini ya, ini adalah fase inspirasi maupun ekspirasi pada pernafasan dada. Paham? Gitu ya. Sekarang yang nomor 20. Jawabannya kira-kira apa? Fase inspirasi pada pernafasan dada ditunjukkan oleh nomor, ya beritahu Sadah, apa jawabannya? Ada yang tahu? Jawabannya apa anak-anak? Inspirasi, pernafasan dada. Bagaimana? Ada yang tahu? Jawabannya apa? Kontraksi otot tulang rusuk rongga dada terangkat. Benar. Satu benar ya. Kemudian tekanannya bagaimana kalau pernafasan dada inspirasi? Fase inspirasi, tekanannya bagaimana? Tadi tekanannya kecil. Ini tekanan udara dalam paru-paru besar. Salah ya. Paru-paru membesar atau volume rongga dada membesar. Benar. 1, 2, sama nomor 4. Iya, oke. Terima kasih Mas. Sudah membantu Ustazah menjawab. Jawabannya ini anak-anak. A, B, C, D ya. Ini harusnya ya. Ya, oke, paham. Ada yang mau bertanya? Cukup? Tidak ada. Sekarang kita ke pernafasan perut. Pernafasan perut terjadi saat bagaimana? Ya. Sekarang untuk pernafasan perut hampir sama seperti pernafasan dada. Ada 2 fase juga. Ada 2 fase, yaitu inspirasi. Inspirasi atau udaranya masuk. Ciri-cirinya? Yuk, beritahu Ustazah. Kalau pernafasan perut tadi yang berperan apa? Kalau tadi pernafasan dada kan otot tulang rusuk. Kalau pernafasan perut yang berperan apa, anak-anak? Ya, ada yang bisa memberitahu Ustazah? Pernafasan perut yang berperan adalah? Kamu belum dapat YouTube Kids ya? Apa? Benar sekali. Diafragma. 1. Diafragmanya bagaimana? Diafragmanya bagaimana? Kontraksi atau relaksasi? Kontraksi atau relaksasi? Tahu diafragma? Diafragma itu antara batas antara rongga dada dengan rongga perut. Di sini ya. Di sini. Batas rongga dada dan rongga perut. Oke, sudah ada yang menjawab. Benar sekali. Terima kasih ya. Diafragmanya kontraksi. Diafragma kontraksi itu dicirikan dengan diafragmanya bagaimana? Dicirikan dengan diafragmanya mendatar. Kan diafragma itu bisa melengkung, bisa mendatar anak-anak. Kalau diafragma sedang kontraksi, itu diafragma mendatar. Kalau diafragma mendatar, itu nanti akan berefek pada rongga dadanya, volume rongga dada. Diafragma berkontraksi atau mendatar. Ini. Yang kedua, tetap sama seperti tadi. Volume rongga dada. Bagaimana anak-anak? Diafragmanya mendatar. Maka volume rongga dadanya bagaimana? Mendatar diafragmanya. Volume rongga dadanya akan bagaimana? Membesar atau mengecil? Volume rongga dadanya bagaimana? Besar atau kecil? Iya, benar sekali.
membesar. Volume rongga dadanya besar. Yang ketiga, sama seperti tadi ketika pernafasan dada. Tekanannya bagaimana? Kalau volume rongga dadanya besar, ruangannya kan luas. Udara di sini akan longgar, tidak berdesak-desakan. Itu namanya tekanannya kecil. Oke, benar. Terima kasih. Sip, paham ya. Tekanannya kecil. Berikutnya adalah apa? Udaranya bagaimana kalau tekanannya kecil? Udaranya akan tingkat tekanan kecil, maka udaranya akan masuk. Iya, terima kasih sudah menjawab ya, membantu menjawab. Udaranya akan masuk. Itu inspirasi pernafasan dada. Kalau ekspirasi atau udara keluar, oh kok dada, maaf ya, pernafasan perut anak-anak. Udara keluar, bagaimana ini? Yuk. Satu. Yang pertama adalah seperti atasnya, diafragma. Bagaimana diafragmanya? Ada yang tahu? Bagaimana diafragmanya? Oke, ya bagus. Diafragmanya relaksasi, benar. Relaksasi itu ditunjukkan dengan diafragmanya bagaimana? Relaksasi. Ditunjukkan dengan diafragmanya bagaimana? Kalau tadi kan kontraksi mendatar. Kalau relaksasi akan diafragmanya akan benar. Bahasanya itu begini, diafragmanya begini itu melengkung ya anak-anak ya namanya ya. Bukan mengembang, bukan menurun ya, tapi melengkung. Diafragmanya melengkung. Ketika relaksasi diafragmanya akan melengkung, jadinya begini. Jadi begini. Kalau begini akan berpengaruh pada volume rongga dada. Bagaimana volume rongga dadanya kalau diafragma posisi melengkung ke atas begini? Iya. Volume rongga dadanya bagaimana? Besar atau kecil anak-anak? Gini. Berarti kan volumenya di sini bagaimana? Sempit enggak? Volume rongga dada akan mengecil, akan kecil. Oke, terima kasih. Benar, akan mengecil atau akan kecil. Iya. Oke, berikutnya adalah tekanan. Tekanannya bagaimana? Kalau volumenya kecil, tempatnya kan berarti sempit. Tekanannya akan bagaimana? Maka udara akan berdesak-desakan di sini. Udara berdesak-desakan di rongga dada itu namanya tekanannya bagaimana? Tekanannya besar. Berdesak-desakan di sini itu namanya tekanan besar. Kalau tekanan besar, udara harus bagaimana? Udara harus dikeluarkan. Udara harus keluar. Itulah ekspirasi pada pernafasan perut maupun inspirasi. Paham? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ini selesai untuk kelas 7 dan 8. Nanti untuk ekskresinya tak masukkan yang di kelas 9 aja ya anak-anak ya. Ini nanti tak share di PK Learning, kalian bisa pelajari lagi materi kelas 7 dan 8 dan juga pembahasannya. Gitu ya. Oke? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak kita lanjut di soal latihan yang sudah kalian kerjakan. Cukup? Tidak ada? Sudah share screen untuk berikutnya adalah untuk soal latihan persiapan PTS. Benar? Ini ya. PTS kedua, materi kelas 7, 8, dan 9. Ini adalah materinya semua. Udah tak masukkan di sini anak-anak. Tapi ini belum yang ekskresi ya. Nanti ekskresi agak nanti sudah lupa karena udah tak kira ekskresi tidak keluar, ternyata keluar ya. Nanti tak tambahi lagi sendiri ya. Ustadzah mau tawarkan ke kalian, kita mulai. Ustadzah tidak bahas lagi yang nomor 1 anak-anak. Kita cuman jawabannya aja nanti yang nomor 1 sampai pernafasan jawabannya aja. Tak tawarkan. Mau tak bahas dari nomor 1 ini, maksudnya tak kasih kuncinya kita bersama-sama, kan kalian sudah mengerjakan ya. Atau mau langsung tak jelaskan setelah pernafasan. Setelah pernafasan itu apa, Us? Setelah pernafasan itu berarti ini. Ada
persilangan, ada bioteknologi, ada reproduksi, gitu. Ada perkembangbiakan. Yang mana? Mau dibahas dari awal? Mau dari awal? Kita kamu biar tahu jawabannya, oke? Dari nomor 1 ya. Oke, nggak ada yang komentar, kamu ikuti saja berarti. Ya, silahkan nomor 1. Minta tolong salah satu untuk bisa membacakan. Nomor 1, Mas Adiatma. Ya, silahkan Mas, nomor 1. Ketika melakukan pengamatan ekosistem, kemudian ahli menemukan hewan dengan ciri-ciri bagian tubuh terdiri dari kepala, dada, dan perut mempunyai sepasang anggota. Kelompok koloni lalu bergotong royong membawa makanannya. Hewan yang ditemukan ahli tersebut termasuk dalam kelompok. Ya. Terima kasih Mas Adiatma. Ya, anak-anak semua silahkan dijawab. Jawabannya apa? Oke. Benar. Ada lagi yang mau menjawab? Silahkan. Kita masih ada waktu 7 menit, anak-anak. Sudah ada yang menjawab. Oke. Iya. Ya, benar sekali. Para penonton, lihat Jawabannya ini. adalah C, ya, arthropoda. Ini ada para penonton, Mas. Arthropoda. Untuk yang apa? Arthropoda yang apa? Berarti ini apa sih? Hewan dengan ciri-ciri Mas, bagian belum, tubuh Mas. terdiri dari Oh, kepala, iya, dada, dan belum, perut, mempunyai belum. sepasang antena, Bukan. kaki berluas-luas. Itu apa itu? Itu hewan apa, anak-anak? Hewan apa itu? Ada yang tahu? Bukan aku. Iya, benar. Hewan semut. Benar. Hewan semut ya masuk dalam kelompok insekta. Semut masuk dalam kelompok insekta. Arthropoda yang insekta. Arthropoda yang insekta. Udah. Oke. Bye-bye. Ini ya, paham ya? Lanjut nomor 2. Ustazah minta tolong Mbak Belum. Tasya, nomor 2. Belum Tolong ada dibacakan bilang soalnya. 3, 2, 1. Ya. Nih, susun dulu. Nomor 2, Us. Ya, nomor 2. 3. Fungsi bagian yang ditunjuk X dan Y adalah Ya, terima kasih. Nomor 2. Sebentar. X dan Y. Yuk beritahu Ustazah, X itu apa? X itu apa? Yuk boleh chat Ustazah, sudah kita bahas ini. X itu apa? Jaringan apa X? Tahu enggak? Oke, benar sekali. X itu adalah jaringan palisade. Jaringan palisade. Sedangkan yang Y, ada yang tahu? Apa Y ini? Bukan kaki, Mas, itu pesawat. Itu pesawat. Iya, benar. Oh. Ayo, lagi. Y. Y ini apa Y? Iya, benar sekali. Aduh, Kan banyak kemarin sudah ya yang bentuknya agak rapat-rapat. Iya, benar sekali. Jadi Y ini adalah jaringan pengangkut, anak-anak. Jaringan pengangkut. Yang apa jaringan pengangkutnya, Us? Ini adalah yang phloem, ya, jaringan pengangkut. Kalau bunga karang itu yang gede-gede ini loh, yang bulat-bulatnya besar-besar, itu namanya jaringan bunga karang atau spons, ya, anak-anak ya. Sekarang fungsinya, yang jaringan palisade itu fungsinya untuk apa, anak-anak? Jaringan palisade fungsinya sebagai, benar sekali, karena ada banyak klorofil di situ ya. Jadi fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Sedangkan yang jaringan pengangkut ini adalah tadi yang phloem ya. Fungsinya adalah sebagai pengangkut. Apa yang diangkut? Mengangkut apa? Benar sekali.
Oh. Ya, oke. Ada yang tanya. Sebentar ya, Mas ya. Ustazah apa namanya? Tak jawab ini dulu. Mengangkut hasil fotosintesis. Ada yang bertanya, Us, caranya membedakan silem dan floemnya nanti gimana, Us? Kalau gambarnya yang kayak begitu, yang kayak gini ya. Gambarnya kayak gini. Cara membedakan floem dan silem bagaimana? Sebentar, Ibu tak ajar dulu sebentar. Ya, dengarkan baik-baik. Cara membedakannya, kamu lihat anak-anak. Ini buletan ini, besar ini adalah, ya caranya, sebentar. Ustazah pakai, tidak ada anu ya. Apa sih? Ini buletan ini. Aduh, bentar. Jadi buletan ini itu kalau kamu lihat Y itu kan bulat yang kecil-kecil, iya kan? Jadi satu buletan ini ada yang kecil, ada yang besar. Ya enggak? Lihat. Yang buletan agak besar itu atasnya. Nih, yang ini. Yang buletan agak besar ini atasnya. Jadi membedakannya nanti ada dua buletan atas yang besar sama yang kecil. Kalau yang kecil ini kan yang ditunjukkan yang buletan kecil-kecil itu anak-anak itu namanya floem. Tapi kalau nanti yang ditunjukkan yang besar-besar ini, buletan yang lebih besar itu namanya silem. Gitu. Paham? Jadi yang membedakan adalah pada buletannya. Bulatnya. Yang besar, bulat yang besar itu namanya silem. Kalau bulat yang kecil itu floem. Paham? Itu ya. Paham? Anak-anak? Bulat yang besar itu Oke, paham ya. Oke, sip, bagus, terima kasih. Bulat yang besar itu silem. Kalau bulat yang kecil itu floem. Itu cara niteni begitu anak-anak. Oke, berikutnya ya nomor 3. Ya, Ustazah minta tolong salah satu untuk bisa membacakan soalnya. Mbak Diandra, nomor 3. Ya, Tisna. Ya, nomor 3, Us. Ya, nomor 3. Tisna mencatat komposisi makanan pada sebuah kemasan sebagai berikut. Jagung monosodium glutamat, inosinat, tartrazin, kuning FCF, karamel, aspartam. Bahan kimia yang ditunjuk oleh tanda panah berfungsi sebagai... Ustazah, sebentar. Ini sebetulnya bukan bahan kimia ya, anak-anak ya. Tak ralat ya. Bahan atau zat. Ini bukan bahan kimia. Bahan atau zat yang ditunjuk oleh tanda panah. Itu bukan bahan kimia. Apa ini? Karamel. Ya, anak-anak. Apa itu? Ya, ada yang tahu? Oke, ya sudah tahu kalian, benar sekali. Jawabannya pewarna. Memberi warna apa anak-anak? Karamel memberi warna apa? Bisa diberitahukan ke Ustazah? Oke, benar sekali. Coklat itu pewarna alami, ya anak-anak. Pewarna alami untuk warna coklat karena berasal dari apa? Berasal dari gula, gitu ya. Oke, berikutnya adalah nomor 4. Sebentar ya, nambah lagi ya, biar banyak yang bisa kalian dapatkan. Minta tolong kepada Mas Khatam untuk bisa membacakan nomor 4. Ya, silahkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran seperti yang ditunjukkan gambar adalah? Jawabannya apa anak-anak kalian? Kita kemarin belajarnya pencemaran perairan, sekarang pencemaran udara. Tolong juga diperhatikan ya. Oke, sudah ada yang menjawab. Iya, jawabannya beda. Ayo, tolong dijawabkan lagi. Sudah ada yang menjawab, tapi jawabannya beda. Mana yang benar? Yang mana anak-anak jawabannya?
upaya yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Apa kira-kira jawaban yang tepat ya? Jawabannya beda dengan usadah ya. Usadah jawabannya bukan itu, anak-anak. Lebih ke ini kan mengurangi pencemaran. Berarti sudah ada ini gitu loh, sudah ada pabriknya ini. Ini adalah kalau asap, dengarkan anak-anak, kalau asap itu tidak bisa diolah. Kalau asap, kalau pencemaran air bisa diolah. Tapi kalau asap bukan diolah, apa? Filter, disaring, difilter. Gitu ya, anak-anak ya. Paham maksud Ustadzah? Jadi ini lebih ke apa gitu ya. Ustadzah jawabannya A. Beda semua dengan yang kalian ya. Jadi dilakukan uji emisi anak-anak. Tetap seperti itu enggak apa-apa. Kan itu sudah ada cerobong asap pabrik dan sebagainya. Kalau mau merombak kan susah anak-anak. Kalau misalnya mau merombak diganti dengan bahan bakar biogas, otomatis mesinnya kan beda-beda, sudah beda, gitu ya. Oke, seperti itu saja boleh. Tapi apa yang harus dilakukan oleh pemilik pabrik itu, ya dia melakukan uji emisi gas buang, biar nanti hasil buangannya itu aman, gitu loh. Tidak terlalu sampai pekat, kotor dan sebagainya, gitu, sehingga tidak begitu mencemari lingkungan anak-anak. Sama seperti kendaraan bermotor itu juga ada uji emisinya kan, mobil apalagi itu mobil itu ada namanya uji emisinya, gitu ya. Anak-anak yang jawabannya A. Nggak nyangka ya, nggak nyangka gitu. Ini lebih tepat. Oke, lanjut nomor 5. Satu lagi ya, nomor 5 ya. Yuk, minta tolong salah satu untuk bisa membacakan soalnya. Fadia, yuk. Yuk, silahkan Fadia. Oke, perhatikan data pengamatan uji makanan berikut. Pesawat kecilnya mana tuh? Telur. Ini dibaca terus. Nggak usah dibaca, tapi langsung pertanyaannya aja. Dari data hasil pengamatan tersebut, bahan makanan yang mengandung pati dan glukosa berdasarkan kesimpulan peserta didik yang tepat adalah. Ya, oke. Kalau aku jawabannya B, Us. Do ya. Oke. B, Us, yang B. Oh ya, B ya. Coba. Yang dari tabel ini, jawabannya Mbak Fadia B. Kita cek ya anak-anak ya. Bahan makanan yang mengandung pati. Yang mengandung pati berarti amilum kan? Amilum itu nanti berarti cara mengujinya dengan menggunakan lugol. Kalau memang mengandung amilum warnanya jadi biru kehitaman. Ya, benar. Kentang. Kentang ditetesi lugol warnanya jadi biru kehitaman. Berarti dia mengandung amilum, mengandung pati. Ya, kentang. Ya, terus satu lagi adalah bahan yang mengandung glukosa. Kalau glukosa ujinya dengan apa? Dengan benedik dan dipanaskan dulu atau dibakar, benar kan? Nah, setelah ditetesi benedik dan dibakar, maka akan berwarna apa kalau memang mengandung glukosa? Akan berwarna merah bata. Bahan makanan apa itu? Jenis makanan apa? Gula pasir. Ya, benar sekali. Jawabannya yang B. Gitu ya, anak-anak ya. Ya, bagus Mbak Fadia dan mungkin teman-teman yang lain sudah menjawab juga. Benar, jawabannya B. Gitu ya. Oke, itu sudah lewat 5 menit anak-anak. Kita lanjutkan besok ya dari apa namanya yang kita bahas hari ini. Untuk yang tadi akan Ustadzah share di PK Learning ya, anak-anak ya. Jadi silahkan nanti kalian bisa akses di PK Learning. Untuk yang ini belum Ustadzah share. Nanti Ustadzah tunggu saja agak lumayan gitu ya, agak banyak selesai semuanya. Nanti baru Ustadzah sampaikan kepada kalian. Ini nanti juga tak share di apa namanya di PK Learning kalau sudah kita selesai bahas pembahasan. Gitu ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah cukup? Ya, kalau tidak ada kita akhiri bisa ya anak-anak semua. Nanti kalian bisa mulai untuk apa namanya
melanjutkan kegiatan aktivitas. Kalau ada yang mau istirahat, boleh istirahat dulu, tapi sebelumnya mungkin bisa mandi-mandi biar bersih. Mau istirahat, mau minum-minum atau makan yang ada boleh gitu ya. Yuk kita akhiri ya anak-anak semua dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih anak-anak, sama-sama. Ya, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Mbak Tasya. Ya, oke. Mas Vito, sudah end ya.